Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini dan kali ini masih dalam bab yang sama, yaitu tentang puisi rakyat tapi dengan materi yang berbeda, yaitu menyimpulkan isi. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu yaitu kompetensi dasarnya, mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu menyimpulkan isi dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam. Untuk tujuannya, dengan dipelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan nih isi dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam. Oke, kira-kira gimana sih cara menyimpulkan isi dari sebuah puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan juga gurindam? Caranya ada dua. Yaitu, kalian yang pertama harus mengetahui makna atau pesan dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam. Ya, cara pertama, kalian harus mengetahui makna atau pesan dari puisi rakyat. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan mencatat rima dalam puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam. Sebelumnya ada yang pernah dengar rima? Rima itu apa? Rima itu suku kata, ya, atau akhiran dari sebuah kalimat. Kita lihat lebih detail ya. Nah, kalian bisa lihat yang ini, ya. Kita bahas satu-satu dulu, yaitu poin yang pertama. Yang pertama yaitu untuk menyimpulkan isi dari sebuah puisi rakyat, yang pertama harus kalian lakukan adalah harus mengetahui makna atau pesan dari puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan juga gurindam. Jadi, ketika ingin mencari makna atau pesan dari sebuah puisi rakyat, pantun, syair, dan juga gurindam, kita harus mengetahui letak atau posisi pesan atau makna dari puisi rakyat tersebut. Nih, ini harus dicatat, penting, perhatikan baik-baik. Kalau pantun, letak atau posisi pesan atau maknanya ada di baris ketiga dan keempat. Ya, yang ini nih, yang Ibu kotakin. Yang Ibu kasih kotak, ini adalah jawaban dari pesan dari sebuah pantun. Oke? Sedangkan kalau syair, letaknya ada di mana? Untuk pesan atau maknanya ada di satu bait semuanya. Ya, semuanya. Tuh, semuanya. Ini adalah pesannya. Nah, sedangkan kalau untuk gurindam sendiri berada di baris ke-1 dan 2 dalam tiap baitnya. Ini dia yang Ibu kotakin. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu minta kalian untuk carilah makna dari sebuah pantun, kalian tidak perlu membaca baris ke-1 dan baris ke-2 karena letak dari pesan sebuah pantun itu ada di baris ke-3 dan baris ke-4. Oke, bisa dipahami sampai sini? Sedangkan kalau syair, Ibu minta kayak kalian misalnya, carilah makna atau pesan dari sebuah syair. Kalian baca per baitnya, karena untuk syair ada di semua baris atau di dalam satu bait ya. Di satu bait sampai sini, ini satu bait sampai sini, telah pelajari, pahami, gitu ya. Dan untuk gurindam, letaknya ada di baris ke-1 dan baris ke-2. Gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Lihat di kotak yang warna biru ini. Kita ke pantun 1 dulu. Nah, untuk pantun 1 ini kalian baca di sini, jangan ikuti tabiat ayam. Kita langsung ke baris ke-3 dan ke-4 ya, karena kita ingin mencari makna atau pesan dari pantun. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, apa sih maksudnya dari jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung? Nah, ini jawabannya ada di sini. Maksudnya adalah bahwa jangan tiru sifat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Mungkin di rumahnya ada yang punya ayam, kalau ayamnya lagi bertelur, itu kan berisik tuh ayam. Berkokok, terus
Nah, ketika si ayam satu berkokok, ayam tetangga kamu ikutan berkokok juga tuh. Terus ayam tetangga kamu yang lain ikut berkokok juga. Jadi riuh deh, jadi ribut tuh. Padahal yang bertelur tuh cuma satu ayam doang, tapi semuanya ikutan berisik. Gitu ya. Atau makna lainnya, yaitu ketika kalian mengetahui sesuatu hal penting atau gosip tentang teman kalian, cukup disimpan sama kalian, gak usah lah disebarluaskan. Buat apa? Gak ada gunanya, gak ada pentingnya. Ya, kurang lebih seperti itu pantun atau isi pantun atau pesan pantun satu. Gitu ya. Kalau kalian bingung, ya memang beginilah pantun, beginilah puisi lama atau puisi rakyat. Isinya itu adalah sebuah sindiran di mana sindirannya itu banyak menggunakan kalimat-kalimat kiasan. Tidak langsung aja kalau misalnya mau nyindir orang, kalian kan kalau mau negur orang biasanya langsung aja kan to the point atau langsung kepada titik permasalahannya. Kamu tuh kayaknya nggak cocok deh pakai baju itu, baju kamu misalnya kurang bagus apa. Biasanya kan kalau ngasih tahu kayak gitu kan. Tapi di dalam pantun ini menyindirnya itu atau memberi nasihatnya itu secara halus. Ya, tidak secara to the point atau tidak secara langsung. Ya, padahal kan ini cuma pengen nasihatin kan, cuma pengen ngasih tahu ke orang-orang, janganlah kamu punya sifat suka menyebarluaskan berita yang belum tentu benarnya. Intinya kan seperti itu, tapi dibawa-bawalah istilah itu dikiaskan dengan ayam. Ayam dibawa-bawalah di dalam pantun ini untuk memberi nasihat kepada orang, dijadikanlah sebuah kiasan dari ayam, ya. Itulah pantun, ya, itulah puisi rakyat. Oke, kita lanjutkan ke bagian syair. Nah, untuk syair sendiri, syair itu kalian lihat di sini. Ibu akan contohkan hanya satu bait ini ya. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Apa kira-kira maksud atau artinya? Oh ya, ibu kasih tahu dulu, syair itu sama dengan puisi ya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik, kira-kira maknanya apa nih? Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Kira-kira apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kalian sebagai anak muda, kan di sini kan hai muda, ya maksudnya kaum muda semuanya yang arif budiman, yang memiliki kepribadian yang baik, harus memiliki pedoman yang baik dalam hidup. Jadi hasilkan kemudi dengan pedoman. Apapun usaha dalam hidup kamu harus punya pedoman di dalam hidup. Dimana pedoman itu harus kamu kerjakan atau harus kamu terapkan dalam hidup kamu. Karena kalau misalnya tidak diterapkan, hidup kamu gak akan benar gitu ya. Tapi kalau misalnya alat perahumu atau kehidupan kamu dikerjakan dengan sesuai pedoman yang baik, tata krama, sopan santun, insya Allah itulah jalan membetuli insan. Insya Allah jalan kamu akan baik gitu. Agak bingung atau agak berat sebenarnya pembahasan ini buat kalian, tapi memang begitu. Nanti akan ibu contohkan lagi syair yang lebih mudah dipahami oleh kalian ya. Oke, kita lanjutkan saja untuk makna dari gurindam. Nah, untuk makna dari gurindam di sini, ibu bahas gurindam yang satu ini ya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ada yang paham? Kita bahas ya. Maksud dari isi dari gurindam ini adalah jika ingin mengetahui sifat asli atau sifat baik seseorang, harus dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain bercampur dengan orang ramai. Maksudnya bercampur dengan orang ramai itu, kamu bakal bisa melihat sifat asli seseorang ketika orang itu misalnya punya masalah dengan seseorang, apakah dia bisa menanggapi orang itu dengan sabar atau malah jadi emosi sama orang itu, ya kan? Jadi untuk bisa melihat orang itu tuh baik gak sih, atau orang itu tuh sifat aslinya kayak gimana, ya kalian bisa lihat dengan cara orang tersebut ketika berselisih atau salah paham dengan seseorang. Apakah bisa menyelesaikan atau dengan cara baik-baik atau malah jadi emosi. Kalau misalnya orang itu jadi emosi, berarti kan kalian bisa menilai, oh orang ini ternyata punya sifat asli yang seperti ini. Atau ketika kalian melihat ada orang yang teman kalian berselisih, kalian bisa menilai nih, terus orang itunya misalnya
dengan ya udahlah maafin aja, orang pasti ada salahnya misalnya gitu. Berarti kalian bisa menilai, oh berarti orang ini tuh baik nih dalam menyikapi sesuatu hal gitu ya.